Pemirsa Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) akan terus memantau kondisi cuaca di sekitar Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. BMKG akan memberikan update secara berkala untuk membantu proses evakuasi tim SAR gabungan di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru. Lalu bagaimana pantauan cuaca saat ini di Jawa Timur, khususnya di wilayah sekitar Gunung Semeru? Berikut liputan Maria Segaf dari kantor BMKG Jakarta. Gunung Semeru hingga saat ini tim evakuasi masih terus melakukan pencarian terhadap warga yang dinyatakan hilang dan masih belum ditemukan di sejumlah wilayah. Paling tidak tim SAR menyasar masih ada 13 data warga yang dinyatakan hilang hingga hari ini. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kondisi cuaca dan juga pergerakan angin hari ini untuk dapat membantu tim tanggap darurat untuk mengevakuasi sejumlah warga yang dugaannya masih tertimbun oleh material abu vulkanik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut sudah bersama saya saat ini ada Pak Edison Kurniawan selaku Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak ya. Ya Pak, jadi bagaimana Pak cuaca hari ini di wilayah Lumajang? Kalau kita ketahui minggu malam hujan deras mengganggu juga proses evakuasi. Bisa dijelaskan Pak Edison? Baik, terima kasih. Untuk saat ini dalam membantu proses evakuasi khususnya di lapangan, tentu BMKG akan terus mengupdate informasi yang disampaikan ya khususnya kepada tim relawan kita dan juga stakeholder kita yang ada di sekitar wilayah Gunung Semeru ya. Perlu diketahui memang saat ini wilayah Jawa Timur dan sekitarnya itu sudah memasuki fase musim penghujan ya. Dan kita ketahui biasanya hujan terjadi pada siang hingga sore hari. Sehingga kami berharap agar tim relawan itu bisa mengoptimalkan waktu di mana pada pagi hingga siang hari ini bisa dioptimalkan terutama untuk proses-proses dalam evakuasi khususnya kepada masyarakat yang mengalami atau terdampak dari kejadian erupsi dari Gunung Semeru tersebut. Nah, dari data cuaca yang kita hasilkan di sini bahwa memang untuk kecamatan yang berada di sekitar wilayah Gunung Semeru sendiri, yakni Kecamatan Pronojiwo, kemudian Tempur Sari dan juga Apel Ganding, itu pada siang hingga sore hari ini berpotensi untuk terjadinya hujan ya, hujan ringan hingga sedang. Kemudian arah angin itu biasanya bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan antara 5 sampai 30 km per jam ya, dengan kelembapan berkisar antara 70 sampai 95% ya. Dan kita ketahui bahwa saat ini memang posisi dari Gunung Semeru sendiri itu kami amati terutama di wilayah-wilayah lereng yang sangat berpotensi untuk terjadinya guguran lava yang diakibatkan oleh peningkatan curah hujan di wilayah tersebut. Untuk itu BMKG akan memfokuskan ya terutama di wilayah sisi barat ya, terutama di Kabupaten Malang dan juga di wilayah sisi timur yang berada di Kabupaten Lumajang. Dan untuk saat ini kita akan terus memantau dan mengupdate informasi ini terutama di dalam membantu proses bantuan dan evakuasi bagi para masyarakat di sekitar Lumajang. Informasi yang cukup penting juga bagaimana dengan pergerakan abu ini Pak, karena kalau kita pantau pada Senin pagi hari tadi bahkan sempat terjadi hujan abu di sekitar wilayah Sumberwaluyo di mana di sana nampak juga angin cukup kencang. Ya, untuk mengetahui bagaimana profil angin ya, terutama di setiap lapisan, BMKG sebenarnya sudah melakukan kegiatan yang dinamakan adalah pengamatan udara atas ya. Kita menggunakan peralatan transmitter ya untuk mengetahui bagaimana profil angin yang ada di lapisan permukaan hingga di lapisan atas. Nah, untuk di lapisan permukaan itu umumnya angin bergerak dari arah tenggara menuju barat laut ya. Namun untuk di lapisan atas ya, di lebih dari ketinggian 18.000 sampai 55.000 feet, itu justru angin bergerak dari timur hingga barat daya. Jadi artinya memang profil angin di setiap lapisan itu sangat bervariasi, namun di permukaan cenderung bertiup dari arah tenggara menuju barat laut. Apakah ini termasuk angin yang kencang akan terjadi hingga kapan Pak kira-kira? Ya, untuk angin sendiri kondisinya masih cukup aman 5-15 knots ya. Dan juga untuk angin kencang sendiri biasanya itu diikuti dengan pertumbuhan awan-awan CB yang cukup intensif, khususnya di wilayah sekitar gunung Semeru itu. Namun dari hasil analisis yang kita lakukan bahwa potensi thunderstorm-nya masih cenderung lemah dan terdapat potensi awan hingga ketinggian 14.000 sampai 14.500 meter, dan juga di sini juga kita melihat tidak adanya terdapat adanya potensi lightning.
Dan untuk kondisi cuaca sendiri, kondisi udara sendiri itu cenderung labil ya. Artinya proses pertumbuhan awan konvektif cukup besar dengan kandungan uap air berkisar antara sekitar 60,3 mm. Oke, cukup stabil sejauh ini, paling tidak kewaspadaan di siang hingga malam hari. Betul. Bagaimana juga dengan kondisi penerbangan, Pak? Ini berpengaruh juga untuk pengiriman bantuan di lokasi-lokasi terdampak. Iya, hasil koordinasi kami dengan pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana kemarin pada saat kegiatan rapat Zoom meeting yang dilaksanakan pada sore hari kemarin, kami dari BMKG sudah menyampaikan ya terkait dengan informasi cuaca penerbangan, terutama untuk membantu di dalam proses bantuan logistik dengan menggunakan helikopter ya. Umumnya antara ketinggian 0 sampai sekitar 10.000 feet ya. Ini menurut saya sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana kondisi cuaca perlapisan ya, karena memang akan digunakan pesawat helikopter untuk membantu di dalam proses evakuasi tersebut. Nah, secara umum bahwa mekanisme koordinasi kami di dalam penanganan abu vulkanik khususnya di wilayah bandara, biasanya nanti Met Office atau stasiun meteorologi itu akan menerbitkan wind chart atau metar ya, dan memberikan informasi tersebut dalam bentuk laporan VAR atau Volcanic Ace Report ya, yang merupakan koordinasi penanganan dampak abu vulkanik di wilayah sekitar bandara. Nanti bandara yang akan menerbitkan notam tersebut adalah menentukan apakah bandara itu ditutup atau tidak, tergantung dari hasil analisis yang kita lakukan. Kemudian untuk penerbitan SIGMET sendiri, biasanya dari CVGHM atau kita sebut sebagai PVMBG, itu nanti akan menerbitkan FONA. Dari FONA, kemudian akan diteruskan ke Darwin Advisory, dan pada akhirnya MWO atau Meteorological Watch Office akan menerbitkan SIGMET, yang diharapkan SIGMET ini akan membantu pilot ya untuk mengetahui wilayah-wilayah mana yang terdampak dari abu vulkanik tersebut. Oke. Artinya apakah abu vulkanik ini berdampak terhadap penerbangan untuk saat ini, Pak? Ya, untuk saat ini kondisinya masih cukup aman ya. Informasi yang kami sampaikan kemarin bahwa kondisinya alhamdulillah masih cukup aman dan tidak mengganggu aktivitas penerbangan kita. Oke, baik. Himbauan sedikit Pak bagi warga dan juga tim tanggap darurat saat ini yang sedang melakukan proses evakuasi. Ya, untuk yang melaksanakan proses evakuasi tentunya memang akibat dari abu vulkanik tersebut, kita harapkan masyarakat tetap menggunakan masker ya untuk keamanan, karena kita ketahui bahwa aktivitas kan banyak dilaksanakan di luar ruangan ya, untuk menghindari material debu itu masuk dalam tubuh kita dan akan mengganggu pernafasan. Kemudian yang berikutnya kita harus mewaspadai terkait dengan aliran lahar dingin yang dapat diakibatkan oleh hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama di wilayah sekitar lereng Gunung Semeru tersebut. Namun saat ini memang potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu kecenderungannya terjadi biasanya pada sore hingga siang hari, sehingga kita merekomendasikan agar proses evakuasi ya, proses pengiriman logistik dan sebagainya itu sebaiknya dilaksanakan pada pagi hari. Baik, terima kasih banyak Pak Edison atas informasinya. Semoga tadi informasi dari Pak Edison ini dapat menjadi kewaspadaan kita semua, terutama bagi tim tanggap darurat yang saat ini sedang melakukan proses evakuasi di sekitar lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru. Dari Jakarta, Maria Segaf, Abdurrahman, TV One mengabarkan.